Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Suciwandira dari Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan peran ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar yang merupakan bagian dari ekosistem terbesar di bumi. Secara umum, ekosistem air tawar adalah ekosistem air di mana airnya mempunyai kadar garam yang rendah. Biasanya, ekosistem ini berada dekat dengan daratan. Bagian dari ekosistem perairan tawar yaitu danau, sungai, kolam, mata air, rawa, dan lahan basah. Adapun habitat air tawar dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor yang berbeda. Yang pertama yaitu suhu, penetrasi cahaya, vegetasi, dan nutrisi. Adapun peran ekosistem air tawar sebagai habitat biota akuatik. Ekosistem air tawar terbagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama zona litoral, zona limnetik, dan zona profundal. Yang pertama, zona litoral. Zona litoral merupakan sungai dangkal yang mendapat banyak sinar matahari, sehingga ekosistem di dalamnya lebih banyak. Banyak tumbuhan dan ikan yang hidup di ekosistem ini. Ikan air tawar biasanya akan memakan serangga atau hewan laut kecil yang berada di sekitaran akar pohon. Daerah litoral sangat cocok bagi ikan untuk mencari mangsa. Daerah litoral itu sendiri adalah daerah yang langsung berbatasan dengan darat. Radiasi matahari, variasi temperatur, dan salinitas mempunyai pengaruh yang lebih berarti untuk daerah ini dibandingkan dengan daerah laut lainnya. Biota yang hidup di daerah ini antara lain ganggang yang hidup sebagai bentos, teripang, bintang laut, udang, kepiting, cacing laut, dan ikan. Yang kedua yaitu zona limnetik. Zona limnetik merupakan zona perairan terbuka atau merupakan kolam air yang sesungguhnya dari sebuah danau. Pada zona ini, fotosintesis masih mungkin berlangsung, akan tetapi cahaya matahari tidak lagi menembus ke dasar perairan. Biota akuatik seperti fitoplankton, zooplankton, dan ikan mendiami zona ini. Yang ketiga itu zona profundal. Zona profundal merupakan zona yang mana cahaya tidak lagi mencapai lapisan air. Pada zona ini, ketersediaan cahaya sedikit, menyebabkan zona profundal tidak bisa dihuni oleh biota fotosintesis, baik tumbuhan tingkat tinggi maupun alga makro seperti plankton dan alga bentik. Adapun unsur-unsur hara bagi tumbuhan akuatik dan pakan hewan-hewan penghuni zona profundal bergantung pada zona limnetik dan zona litoral. Sebaliknya, melalui arus dan pergerakan ikan, zona profundal menyediakan nutrisi hasil daur ulang oleh mikroba pengurai bahan organik ke zona lain. Adapun peran ekosistem air tawar sebagai tempat budidaya. Ikan air tawar sangat diminati dalam budidaya karena lebih mudah dibudidayakan. Selain mudah dibudidayakan, ikan air tawar juga sangat diminati oleh masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki danau yang dapat memikat setiap orang yang datang dan juga merupakan habitat bagi para flora dan fauna yang tinggal di sana maupun sekitarnya. Adapun salah satu contoh budidaya ikan pada habitat air tawar yaitu yang tidak memerlukan banyak biaya yaitu pada danau. Adapun ciri-ciri utama danau adalah daratan luas yang cekung dan berisi air. Biasanya wilayah danau dikelilingi oleh daratan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.